Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Iya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu Dia akan absen kalian satu per satu ya. Aulian Sempiana, Fania Hadir. lalu Rizky Pratama, Hadir. Najwa Faridatul Aini, Hadir. Saprihati, Hadir. Sri Turmiani. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin oleh Kosma untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang teori belajar dan pembelajaran. Ini adalah rencana pembelajaran semester Ibu yang sudah kita laksanakan ya. Jadi Ibu akan tayangkan bagaimana tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ini ada capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan. Selanjutnya, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi teori pembelajaran bermutu. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya ada CPMK ya. CPMK 1 sampai 6 tujuannya untuk kita memahami teori belajar dan untuk kita mampu mengimplementasikannya di MI dan juga SD. Sekarang kita ada di pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 yaitu membahas tentang kemampuan mampu untuk menganalisis teori behaviorisme. Kita lihat pertemuan 9. Oke anak-anak, jadi inti pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme yaitu classical conditioning, yaitu dari eksperimen Ivan Pavlov ya. Jadi eksperimennya apa setelah ini kita pelajari ya. Oke, sekarang anak-anak Ibu mau nanya nih. Kira-kira kalian ketika jalan kuliah dari rumah ke sini itu di pinggir jalan tuh kalian ketemu hewan apa aja? Kucing. Ayam, burung di pinggir jalan? Enggak. Oh, di mana? Terus Terus ketemu hewan apa lagi? Kadal, ular. Bandar ular. Agak serem ya di Najwa ya. Ada sawahnya. Agak serem ya. Oke, hari ini fokus pembelajaran Ibu eksperimen Pavlov yaitu menggunakan seekor anjing. Oke. Untuk kita memulai materi pada hari ini, mari sama-sama kita melihat video tentang eksperimen Ivan Pavlov. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Semangat. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan video eksperimen Ivan Pavlov ya. Eksperimen seekor anjing. Jadi mari kita simak video berikut ini.
appeared, the dogs were already salivating. At first, he thought it was a mistake. Perhaps the dogs had seen the assistant's white lab coat. Perhaps they heard footsteps in the hallway. Curious and meticulous, Pavlov decided to investigate further. He designed a new experiment. In a quiet room, a single dog stood harnessed comfortably. Salivation. Again and again, over many days, the same pattern continued. Bell first, food second. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video eksperimen Ivan Pavlov. Ibu akan jelaskan sedikit demi sedikit, ya. Materi hari ini adalah classical condition. Oleh siapa? Ivan Pavlov. Ivan Pavlov. Behavior. Dalam eksperimennya, Ivan Pavlov selama beberapa bulan ketika melihat makanan, ya, ini adalah makanannya, dia akan ngiler, ya. Jadi dia lihat makanan aja itu sudah ngiler, ya. Ini namanya pengkondisian plastik. Nah, Ivan Pavlov itu nggak puas, cuman gini aja. Kira-kira saya bikin apa ya, biar dia terbiasa, bukan hanya harus nunggu makanan. Nah, tanpa makanan pun dia bisa ngiler. Muncullah dia menggunakan apa? Bel, ya. Bel ceritanya, ya. Itu behaviorismenya, ya. Jadi fokus teori behaviorisme ini adalah pembiasaan. Masih ingat nggak ciri khas behaviorisme itu apa? Masih ingat? Pemberian apa dan apa? Angkat tangan. Stimulus. Betul. Stimulus dan respon. Ya. Jadi ketika Ivan Pavlov memberikan dia stimulus, yaitu berupa makanan dan juga berupa bel, jadi dia merespon dengan ngiler, mau makan nih, gitu kan? Lama kelamaan, sudah pasti kalau ada bel itu pasti makan. Nah, ternyata di akhir eksperimen Ivan Pavlov sengaja dia hanya memberikan bel, dan selanjutnya ternyata tidak ada makanan. Ya, jadi dia terbiasa ketika menggunakan bel itu sudah pasti ada makanan. Oke. Kita lanjutkan bagaimana penerapan sehari-hari ketika di kelas, ya. Itu contoh nyata di kelas. Ya, bisa hari pertama kita biasakan siswa, ya, untuk membaca 5 menit saja. 5 menit, ya. Hari pertama yang bisa baca 5 menit dapat nah, hari kedua ditambah waktu bacanya, ya, 10 menit dapat membaca, sehingga dia tidak perlu lagi itu bintang untuk reward, ya. Apabila di tengah pelaksanaan itu kondisi anak-anak menurun, nggak mau baca, ya, mereka bosan, maka harus dilakukan penguatan positif. Bisa kembali ke reward lagi atau pemberian motivasi. Pembelajaran yang sedang kita pelajari dari hari pertama, dari pembelajaran apa? Teori behaviorisme. Dalam eksperimennya, nomor 1, ya, Rizky, ya,
Asma. Kelompok 2. Siapa lagi yang pindah tak? Ya, itu 2, 3, 4. Ya, nggak apa-apa di sini ya. Silakan kalian bersama kelompoknya masing-masing. Oke, tugas dari Ibu adalah Ibu akan memberikan kalian 2 kertas, lalu sama-sama kalian menulis pemahaman kalian tentang classical conditioning. Kemudian bagaimana pelaksanaannya di MI dan SD. Ya, silakan kalian tulis pemahaman kalian dan tulis bagaimana pelaksanaannya di MI dan SD sebanyak-banyaknya. Ya, oke, Ibu berikan kertasnya ke kelompok 1 dan 2 ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk pengerjaan ya. Itu classical conditioning, kemudian kebiasaan yang benar. Tadi Ibu punya jelasin, tulis. Berarti pemahaman kita tentang classical conditioning dan penerapannya di kelas. Iya, penerapannya di kelas. Tulis aja. Baik anak-anak, setelah kalian menulis, mari Ibu membagi kalian ke kelompok ahli ya. Silakan untuk kelompok 1 dan 4 saling mempresentasikan hasilnya dengan kelompok 1 sampai 4 ini ya. Saling presentasikan ya. Kemudian kelompok yang sampai 5 sampai 7, 5 sampai 6 kalian juga saling presentasi ya. Hasil dari yang kalian tulis ya. Silakan kalian bersama kelompok baru, kelompok ahli yang Ibu bikin ya. Oke, menurut kalian kalau dari segi pemahaman kalian tadi itu teori behaviorisme itu seperti apa sih? Nah, berdasarkan apa namanya pemahaman kita ya kelompok kita, kalau teori behaviorisme itu adalah ditandai dengan 2 ya. Yang pertama itu kan ada stimulus terus respons. Nah, dari apa namanya pemahaman kita, jadi teori behaviorisme itu kan pembiasaan. Nah, kalau penerapannya dalam SD itu bisa dengan 3 cara, yaitu pembiasaan membaca, apalagi sana menulis sama disiplin. ya, ya itu aja. Terus kalau menurut kita ini ya, contoh dalam pembiasaan di SDMI itu menurut kalian itu bagaimana? Kalau saya, Ya. kalau dari segi hasil diskusi kita tadi, kalau untuk di SDMI itu ketika kita ingin misalkan meningkatkan aktivitas siswa, kita bisa stimulus dengan pemberian reward ketika proses tanya jawab. Di sana itu siswa akan aktif jadinya, akan terdorong atau stimulus untuk mencoba menjawab dan juga bertanya dan sebagainya. Itu aja sih. Baik, apa yang kalian ketahui tentang penerapan classical conditioning di dalam kelas? Baik, contoh dari penerapan teori ini yaitu melakukan pembiasaan seperti membaca 10 menit sebelum kelas dimulai. Kemudian kalau di kelompok saya itu kita kebiasaan menghitung. Biasanya kalau hari pertama itu kita 5 menit. Nah, di 5 menit itu dikasih bintang. Terus di hari kedua itu dikasih reward biar terus diadikkan, bisa berbulan-bulan itu bisa jadinya akan bisa terbiasa. Tidak perlu bintang, tidak perlu reward, jadinya bisa kebiasaan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, teori behaviorisme itu adalah kan pembiasaan. Nah, dari pembiasaan itu ditandai dengan 2 cara ya. Yang pertama itu kan stimulus, terus yang kedua itu ada respon. Nah, contohnya di penerapan di SD atau MI itu kan yang pertama itu bisa pembiasaan membaca. Nah, hari pertama itu kita bisa membiasakan peserta didik itu dengan membaca 5 menit. Nah, setelah dia melaksanakan membaca 5 menit, kita bisa. Baik, saya kelompok pertama atau kelompok 1 akan mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi teori behaviorisme itu adalah suatu kondisi stimulus untuk menghasilkan respons.
yang dimana stimulus itu dilakukan secara terus menerus untuk menghasilkan respon tertentu. Contohnya dalam penerapannya dalam SD itu bisa dengan ketika kita ingin meningkatkan keaktifan siswa, bisa kita berikan dia reward atau apresiasi agar siswa itu lebih giat atau aktif untuk bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Oke. Siapakah tokoh eksperimen yang Ibu tanyakan? Soal nomor 2. Bagaimana ciri khas dari behaviorisme? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara melakukan pembiasaan? Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana implementasi di MIS? Oke, silakan menjawab. Baik, setelah kuis, berapa nilai dari kelompok 1? 100. Nilai kelompok 2? 90. Baik, good job. Alhamdulillah sebagian besar sudah memahami materi pada hari ini. Materi minggu depan yaitu teori behaviorisme operant conditioning oleh Jerome Brun. Tetap semangat ya, kita tetap semangat dulu ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.